Yo coy, kita break dulu ini. Rembulan di langit Pasundan menemani kami di kesunyian jantung malam. Kini kami hanya tinggal bertiga, saya, Ugra, dan Amin. Sedangkan Iman dan Syahrul melangkah lebih dulu menyusul dua kawan kami yang sebelumnya naik duluan. Kami beristirahat sejenak, mengisi perut yang dari tadi terus bernyanyi. Oke, kita break dulu sebentar berhubung ada teman kita yang tadi kayaknya kecapean ya. Kita sejenak menunggu di sini sambil menunggu adzan isya maksudnya. Tadi kita bongkar-bongkar makanan, harapannya teman kita yang lagi kecapean setelah makan harapannya energinya bisa seperti sedia kala. Seperti Flash. What? Apa tuh? American. Maksudnya? American Got Talent. Nggak ngerti bro. Agak jelas. Oke, alhamdulillah udah ada Nisa ya. Kita break sebentar. Oke, kita mau ngemil-ngemil dulu. Jadi ya seperti yang sering saya katakan ya, ketika dalam suatu pendakian itu ketika ada teman kita yang kecapean atau kekurangan energi, kita jangan meninggalkannya. Kita temenin, kita tanyakan, barangkali teman kita emang lagi sedang lapar ya kita bikinin makanan. Kalau misalkan emang bawa kompor ya bikin makanan mie instan atau sebagainya, sekedar untuk mengisi energi sementara, seperti itu, jangan ditinggalin. Pokoknya kita kasih semangat, kasih support. Gimana rasanya bro? Ya pokoknya seadanya aja. Adanya mie ya makan mie, adanya biskuit ya makan biskuit, seperti itu. Intinya untuk mengisi energi supaya kita tidak letih, lesu, lemah, Sakit hati. Wajar bro sakit hati. Ditinggal itu wajar. Yang Tinggalin itu kurang aja. tinggal cara ditinggalkannya itu yang seperti apa. Kalau cara ditinggalkannya ya emang sewajar tinggal ya udah biasa. Tapi kan kalau kita ditinggalnya lagi sayang-sayangnya kayak orang dikhianatin, itu yang beda bro. Kalau lagunya kan gini, Sakit ya pribadi. jadi ngelantur. Oke, backpacker. Gokil. Di tengah perjalanan, kami pun bertemu rombongan lain yang ternyata masih satu daerah, yaitu pendaki asal Patrol. Jauh-jauh ke Sumedang, ternyata ketemunya sama orang-orang sendiri juga. Sumedang deket ya. Cilandak guys. Jangan lupa subscribe ya, backpacker. Oke. Mantap. Oke. Yuk diulangnya. Oke. Saat di trek tadi, kata rombongan lainnya yang sudah pernah kesini, katanya pos 1 masih jauh. Walah, kami pikir pos 1 itu pelang selamat datang saat masih di hutan pinus tadi. Ternyata bukan. 2,5 jam perjalanan kami habiskan, ternyata kami belum melewatinya. Oh ya, kirain tadi pos 1. Pos 1 aja belum ya? Iya dibohongin kita kayak cewek. Iya, enggak, kirain tadi di pos selamat datang ya kalau nggak salah. Itu pos 1, taunya bukan. Katanya tadi pendaki yang tadi duluan yang udah pernah kesini jalur Ciberem, pos 1 masih lama. Kacau. Kacau. Sejauh ini belum ada hal-hal ganjil yang saya rasakan atau temukan, karena memang selama mendaki gunung saya tak pernah menemukan hal-hal tersebut. Meskipun kata salah satu kawan saat bukti bangunan kosong di awal perjalanan ada yang memperhatikan kami. Entah itu bercanda atau tidak, tapi saya tak terlalu memikirkan. Orang kelas emang dengkul emang. Hendro. Mati rasa. Ya, Ngecop paling enggak, jengkul ngecop kan, tapi lebih parah manin bakal mudun. Selama sugesti positif, tidak mengganggu, tidak macam-macam, insya Allah hal-hal berbau gaib tidak akan mengganggu. Toh mereka juga sama-sama makhluk Tuhan. Mereka nggak cuma ada di gunung, di pasar, di kamar mandi, atau di kebun belakang rumah juga ada. Oke, break. Break, 10 detik. Ayo, lewat. Lalu kami pun bertemu Iman dan Syahrul yang tadi sempat menyusul dua kawan kami yang naik duluan. Lewat. Mangga, atau mau break bareng kita?
Lanjut aja bang, kita mah keong. Bentar lagi juga sebat. Ayo bang. Duluan aja bang. Asik. Ngobrol maning ngobrol maning. Dulu ada yang pernah bilang tas lu bayi kawan. Iya. Sekarang kok tukeran. Kagak pernah nanjak. Jadi bang ya. Jadi bersempat hati-hati. Bang, kok sempat bang? Ada pohon. Jadi, As bang, samping pohon bang, rumput. Hati-hati. bang, Coba tadi ketemu. kagak dia udah nyampe bang. Dia udah ngabarin lewat WhatsApp tadi. Sampai mana? Emang ada sinyal bang? Lah di puncak. Bang. Emang ada sinyal, Bang? Ada, tadi telepon. Ya enggak tahu, kok tanya saya. Berat, Bang. Tadi dihubungin enggak? Bisa dihubungin enggak? Bisa, alhamdulillah udah Katanya nyampe. gimana? Bawa tenda sendiri dia. Oh gitu. Udah. Sama udah bawa. Ada segila bukan segila. Oke coy. Tadi teman kita yang nyusul ini Iman sama Upin, Ipin, Syaful. Sahrul, Bail, Lesan. Ayo bang. Kita Nanti ketemu disain lagi lagi, ternyata Bang. di sini. Ternyata mereka juga udah bawa tenda sendiri, jadi kita gak perlu khawatir lagi. Jadi mulai dari sini kita bisa trekking bareng-bareng lagi sampai senyampainya. Oke, senyampainya ya. Ayo semangat ya pribadi. Hai. Bang, abang-abang nih, master di suhu nih. Ayo bang, Nih paling belakang nih suhu nih. Asli nih suhu banget nih. yang dijelasin katanya Komunitas apa bang? udah di. Oke yuk gas. Oke siap. Oke mantap. Beberapa menit melangkah, akhirnya kami tiba juga di pos pertama pendakian Gunung Tampomas jalur Ciberem. Total 3 jam perjalanan kami habiskan hingga sampai di pos 1. Tentunya dengan jalan santai dan banyak break. Dan pastinya setelah sampai, kami pun break lagi. Ipin Upin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita sampai pos 1. Sekarang udah pukul setengah 8. Tadi jadi Ada pegerangan sih kawan. jadi Sebat sini. jadi dari start kita trekking pukul setengah berapa? Setengah 5 ya. Pukul setengah 5 sampai pos 1 setengah 8, kurang lebih sekitar 3 jam sampai istirahat. Di sini juga kita nggak sendiri sama pendaki lain. Ada yang dari patrol. Dari mana? Ya, oh ternyata orang lokal. Ada yang dari orang lokal juga, orang Sumedang. Alhamdulillah kita tidak sendiri, kita bisa bersilaturahmi dengan pendaki lain. Ya seperti itu. Jadi dalam suatu pendakian itu ya seperti ini hal-hal yang sebenarnya lebih menyenangkan ya dibandingkan tujuan utama para pendaki, puncak gitu. Jadi di sini kita ya bisa kenal dengan pendaki lain, bisa bersilaturahim, bisa beramah tamah ya seperti itulah. Jadi yang udah menjadi habit para pendaki seperti itu. Kita bertemu di jalur pendakian ya, alhamdulillah. Tuh, saling sapa, saling tegur. Kita break sejenak, setelah ini kita lanjut ke pos berapa? Pos selanjutnya ya. Iya, mudah-mudahan jaraknya bukan mudah-mudahan sih, katanya sih jaraknya dari sini ke pos 4 itu cuma setengah jam. Mudah-mudahan bener. Biasanya kalau pendaki kan ya biasa. Bilangnya setengah jam ya taunya 4 jam. Kacau kan? Oke. Setelah melewati pos 1, trek sudah benar-benar menanjak. Jalur yang sebelumnya cenderung landai berganti menjadi jalur yang menguras energi berkali-kali. Kami pun dipaksa untuk berkali-kali break lagi dan lagi, menyesuaikan jika ada anggota rombongan yang energinya terkuras. Untungnya kami lebih banyak bertemu trek malam, karena meskipun berkali-kali energi terkuras, namun tak sampai mengalami dehidrasi yang berlebihan, sehingga stok air minum tak banyak dihabiskan. Dan bisa dibilang pendakian kali ini adalah pendakian yang santai. Kami tak terlalu dikejar waktu untuk sampai ke tujuan. Yang terpenting saat sampai di transit camp nanti, lapak tenda tidak penuh. Lampu mana? Woi lampu. Mana lampu? Mana ini? Belum ini. Kemuka dong. Mana? Kok belum? Mana? Kemuka ini, kesini. Lumayan. Udah.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita break sejenak di sini sebelum nyampe pos 2. Mudah-mudahan sampai, nggak tahu berapa menit lagi. Berapa menit lagi, Gra? Pos 2. Gra? Tidur kayaknya. Jadi kenapa kalau posting itu di sini ada lope. Mangkat gak? Anak muda bro. Jadi kalau nggak muda nggak boleh gitu ya? Gak wajar. Enggak juga sih. Jadi gini bro, yang namanya jatuh cinta itu mau dia anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler, S-doger, kelakuannya kayak bocil bro. Serius deh. Mau dia gelarnya profesor, dokteranda, PhD, PPKM. Kayak anak kecil bro kelakuannya kalau udah jatuh cinta tuh. Serius. Itu kata psikolog bro. Jadi nggak apa-apa ada lope-lopenya juga. Kampret. Aman. Amin. Upin. Amin. Aman bro? Alhamdulillah. Gila tampo masuk banget gitu cuy. Oh, biasa aja coy. Biasa aja bro ya. Lebay ya bro. Ini warna apa ya? Bukan lintah kali. Lintah tah? Tahu dah, lintah mungkin itu. Cek. Sekitar pukul 10 malam, kami pun tiba di pos 3. Artinya tinggal menyisakan satu pos lagi untuk sampai ke transit camp tujuan awal kami. Dan kali ini jalur yang lagi menanjak bukan hanya mengoyak-ngoyak energi, tapi juga mengoyak-ngoyak emosi dan hati. Bang, kendangin bang. Ya coy, alhamdulillahirobbilalamin, kita udah sampai pos 3 setelah tadi trekking dari base camp ke pos 1, pos 2, sekarang pos 3. Kita break dulu sejak sini. Rencananya target awal kita memang mau transit camp di pos 4. Cuman tadi dipertimbangin lagi, katanya mau ada yang usul, mau ada yang camp di puncak. Jadi kita bingung antara puncak sama pos 4. Nanti kita mau transit campnya di mana. Kira-kira enaknya di mana? Di pos 4 atau di puncak? Pos 4 aja udah. Puncak tadi ada yang ngabarin seruduk babi. Babi? Oh gitu, iya sih. Sayang juga sih kalau misalkan ada babi ya. Soalnya sayang tendanya. Sayang tendanya, nanti tendanya baru rusak lagi. Maka jadi sesuai rencana awal kita transit campnya di pos 4 ya, insya Allah. Mudah-mudahan di sana tempat atau lapak campnya belum penuh sehingga kita bisa tidak terlalu desak-desakan untuk membuat tenda di sana. Oke, kita break dulu sejenak. Oke, yuk. Parah banget. Andi cah. Ih, ya ente ngadeg tak ngedeng. Lah kita biasaan kabeh direkam sih lah. Luwak white coffee passwordnya. Enak juga fisik. Luwak guys. Cinta yang pernah terukir di kanvas hatiku, merobek semua bayangan tampak di relung sukmaku. Sekitar 30 menit kemudian kami pun sampai di pos 4. Tak ada satu tenda pun yang berdiri di sini. Sepertinya pendaki lain lebih memilih mendirikan tenda di puncak. Kami pun bulat memutuskan untuk transit camp di pos ini. Begini
Inilah suasana pagi di pos 4 Awi Kreteg, tempat transit camp kami. Semalam adalah sebuah keajaiban dunia ke-9 karena kami bisa tidur dengan pulas. Bisa dibilang tidur pulas di gunung semalam bukan sesuatu yang fana lagi. Dan tak biasanya suhu udara semalam begitu hangat bersahabat. Sehangat mentari pagi ini ditemani secangkir kopi. Ya coy, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semalam tidur alhamdulillah, ya nggak biasa-biasa. Semalam akhirnya kita memutuskan untuk camp di pos 4. Semalam kita nyampe pos 4 sekitar pukul setengah 11 kurang. Langsung mendirikan tenda, masak-masak, ngobrol-ngobrol dikit, terus tidur. Sekarang udah pukul 8 pagi, rencananya habis kita masak, makan-makan, ngopi-ngopi, langsung summit ke puncak. Setelah dari puncak, insya Allah kita mau ke Makom, kita eksplorasi di sana. Kita bersilaturahmi ria di sana. Setelah itu seperti biasa langsung turun. Nah teman-teman, teman kita Upin sedang bereksperimen memasak telur rebus menggunakan daun. Apakah jadi? Kita lihat. Wah, belum mateng, Cok. Gagal sepertinya coy. Coba buka. Masih kocok ya? Masih? Coba. Iya, durung mateng. Saya mandi aja jadi dipencet. Mungkin kurang lama bakarnya. Lagi. Puas sih, jangan cari aku siang, hari, sore. Nah teman-teman, sebelum kita summit ke tujuan kita, puncak dan Makom, marilah kita berdoa agar diberikan kekuatan, keselamatan, dan selamat sampai tujuan. Amin. Berdoa mulai. Amin. Upin Gunung Tampomas termasuk salah satu gunung yang bisa dipakai camp di puncaknya. Seharusnya jika kami camp di puncak, kami tak perlu summit attack. Namun karena kami camp di pos 4, mau tidak mau kami pun harus melangkah lagi menuju puncak. Dan summitnya pun setelah matahari pagi sudah terang benderang. Terlalu mager bagi kami untuk summit saat pagi buta. Ya kami memang tak terlalu dikejar waktu. Dan tak ada sunrise juga di Gunung Tampomas. Estimasi waktu dari pos 4 ke puncak sekitar 30-40 menit. Sanghyang. Oke, depan. Kita udah sampai Sanghyang Lawang. Sebelum sampai puncak. Apa? Ya, 2 menit lagi sampai puncak. Ayo, gas. Ya coy, sekarang kita udah sampai Sanghyang Taraja yang terkenal dengan tanjakannya yang lumayan terjal. Kemiringannya hampir sekitar 75 derajat berapa Celcius. Oke, gas. Saat di jalur pendakian kemarin sebelum sampai pos 4, kami sempat menimbang-nimbang antara transit camp di pos 4 atau langsung camp di puncak. Namun karena berbagai pertimbangan seperti badai, babi hutan, dan fisik yang sudah cukup terkoyak-koyak, kami memutuskan untuk transit camp di pos 4. Lalu sepintas saya berandai-andai tentang dunia paralel. Bagaimana jika pilihan-pilihan yang kita buat dapat membuat cabang realitas yang tak terbatas, menciptakan semesta alternatif dari semesta yang kita tahu. Bagaimana jika tadi kami summit di pagi buta, bukan saat terang? Apa yang akan terjadi? Apakah kami akan dicegat babi hutan di jalur pendakian? Atau dijegat sosok berbaju putih atau sejenisnya? Ataukah aman-aman saja seperti sekarang? Bagaimana jika saya tidak jadi ikut dalam pendakian ini? Apakah sebagai gantinya saya malah mendaki Gunung Rinjani? Atau apakah jika Cina dan Amerika tidak perang dagang, pandemi tak akan terjadi? Mungkin saja ya, di semesta yang baru, dunia mungkin saja sudah menciptakan mesin waktu. Tapi yang jelas, di semesta, di bumi dan negeri tempat kita berpijak, sedang tidak baik-baik saja. Sekarang kita udah sampai tanjakan Batu ya. Ini jalannya lumayan licin, jadi teman-teman kalau misalkan naik sini khususnya saat cuacanya sedang musim hujan, harus hati-hati karena banyak lumut. Saat tanjakan ini kalau nggak salah seingat saya itu ada kawah, setelah kawah nanti baru sampai puncak. Teman kita udah nunggu di depan, yuk gas.
sekarang kita udah sampai puncak kawah. Namun sebenarnya di sini nggak ada kawahnya. Ya coy, tadi kita udah sampai puncak kawah. Meskipun tadi emang nggak ada kawahnya, karena emang kawahnya itu kalau nggak salah nih, koreksi jika saya salah, itu kawahnya udah mati. Makanya tadi emang puncak kawahnya nggak ada kawahnya. Tadi nggak sempat shoot video, tadi buru-buru. Katanya teman tadi Amin maksudnya kembar ngeliat sesuatu nggak tahu apaan. Kayaknya dia tadi duluan. Saya masih di belakang. Oke, nyusul. Gas. Dan di tanggal 14 Agustus 2021 menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, kami sampai di puncak Tampomas. Meskipun hanya memiliki ketinggian 1648 mdpl, namun gunung ini bukan tipikal gunung yang mudah untuk didaki. Karena kita tak bisa menilai tingkat kesulitan gunung hanya dari ketinggiannya saja. Ada faktor-faktor lain juga yang harus diperhatikan, seperti ketinggian saat memulai pendakian, jarak tempuh jalur, karakter jalur, daya dukung lingkungan, fasilitas-fasilitas yang ada di jalur pendakian, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, backpacker. Gokil. Asik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sekarang udah sampai puncak Gunung Tampomas. Tadi kita trekking sekitar tadi sore pukul berapa? Jam 8.30. Bukan, pukul setengah 5 tadi via Ciberem ya. Biasanya kita via Narimbang, sekarang via Ciberem. Mau eksplorasi jalur itu. Wah, dari pos 4 kan berdua doang ya. Sampai sini sampai puncak. Tadi pas sampai puncak kawah, kenapa lari? Kagak lari, Tinggal lu lari lu. Gue tinggalin sendiri. Coba gimana? Anjir, isin, Cok. Liatin pocong bangke. Tapi kok gue nggak ngeliat? Tuli kali. Tuli buta. Enggak, lu doang kali, gue nggak ngeliat coy. Sumpah, Cok. Gue nggak ngeliat. Pas Lu udah ujung gini-gini kawah. juga gue nggak ngeliat coy. Anjir, pas ujung kawah ada pocong anjing yang gede banget, Cok. Tapi emang sih pas tadi lu nunjukin tuh di sana emang dalam hati gue ya, dalam hati saya itu emang gue mensuggest diri ya, jangan sampai lihat ya Allah gitu, jangan sampai lihat, jangan diliatin ya gitu. Gue suggestnya gitu, tapi dalam hati ya nggak ngeliat apa-apa gitu. Mungkin suggestnya gitu karena Kagak iya, cocok. ya kan yang namanya makhluk halus ya itu halusinasi, imajinasi. Kalau lihat pikirannya ya lihat mungkin lihat coy. Kalau saya kan enggak, masalahnya lu doang yang lihat. Bangsa. Parah, lari lu, gue ditinggalin dia. Sumpah semalam trekking kagak nemu apa-apa pas di kawah jam setengah 10. Tapi alhamdulillah ya, saya ya dari bawah, dari base camp gitu, di trek, di camp pos 4 Awi Kraton sampai sini ngelewatin puncak kawah yang tadi katanya temen saya ngelihat ada sesuatu. Alhamdulillah gak ngelihat ya, mungkin itu sekarang saya mensuggest diri sendiri ya, jangan sampai ngelihat. Nah, selain ini insya Allah dilanjutkan ke makam, kita eksplorasi di sana ya, silaturahmi aja sih. Kalaupun ada sesuatu juga ya kita sama-sama makhluk Tuhan lah. Yang penting kita nggak ganggu kan, kita nggak melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan seperti itu. Tidak melakukan kesugihan. Oh yang dia, yang penting 1-2 hal kalau di gunung itu ya, jaga kebersihan, jaga sampah, jangan buang sembarangan, dan jangan mesum. Gunung bukan tempat mesum coy. Tempat Oke, salam backpacker. Di puncak Tampomas termasuk area favorit babi hutan buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, dan hunting makanan sisa pendaki. Jadi buat kawan-kawan yang mau camp di puncak, jangan lupa amankan sisa makanan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, terdapat juga makom atau petilasan Prabu Siliwangi. Rencananya setelah menikmati kecantikan negeri ini dan secangkir kopi, kami akan berkunjung ke sana. Ada bang, ada. Bawah ya? Mana? Oke, sekarang kita mau ke makam dulu, guys. Sebelum kita turun ke base camp, arahnya lewat sini. Paling dari sini ke makam sekitar 10-15 menit lah. Bolak-balik setengah jam. Ngaret-ngaretnya sejam, 2 jam, 3 jam, 10 jam. Ayo, tiba. Saat kami mulai melangkah menuju petilasan,
Matahari di langit Tampomas hampir tepat berada di atas kepala kami, menjadikan bayangan kami nyaris tak terbentuk. Masih ingat 2 kawan kami yang naik duluan? Kini kami sudah bertemu mereka di puncak, dan mereka turut serta mengunjungi petilasan. Sedangkan 3 kawan kami yang lainnya tidak ikut. Mereka langsung balik kanan menuju tempat kami mendirikan tenda. Jalur menuju petilasan sedikit banyak tertutup semak belukar, menjadikan jalur agak tersamarkan. Mungkin karena sudah jarang dilalui pendaki atau peziarah. Tadi pun sempat kebingungan juga karena kami menemui 2 cabang jalan setapak. Lalu di sela-sela keraguan terhadap jalur yang kami ambil, kami tetap fokus, melangkah dan terus melangkah sambil berharap jalur yang kami ambil benar. Sepuluh menit berjalan, akhirnya kami sampai juga di petilasan. Kami disambut oleh plang informasi cagar budaya. Ternyata tidak jauh juga tempatnya, lebih cepat dari perkiraan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita alhamdulillah selamat sampai di Konsisten pos 4 puncak, dan sekarang sampai ke makam. Meskipun tadi sempat agak tersesat sedikit ya karena jarak, karena treknya itu tertutup semak-semak belukar, duri-duri dan sebagainya. Mungkin karena jarang orang yang coba ke jalur itu atau jalur ini. Beginilah keadaannya di makam. Sini ada batu-batu. Tapi teman-teman perlu diketahui ya, makam sama kuburan itu beda ya. Kalau makom itu semacam petilasan, bukan kuburan. Jadi semacam petilasan bahwa petanda gitu ya, orang-orang yang ibarat orang penting zaman dulu itu pernah singgah di sini atau bertapa di sini seperti itu. Kalau di Mekah kan ada yang namanya makam Ibrahim, bukannya itu makam Nabi Ibrahim, bukan, tapi bahwasanya tapak jejak Nabi Ibrahim itu pernah ada di situ seperti itu. Begitupun di sini petilasan, makam, bukan kuburan ya. Tapi koreksi jika saya salah ya, koreksi jika saya salah. Oke, sekarang kita menuju ke dalam. Kita lihat nanti di sana ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata ada semacam dipan, ada terpal yang dapat tidur. Dan katanya sih kata orang-orang di sini juga apa namanya? Di sini juga kadang-kadang ada orang yang sengaja menginap di sini, menginap di petilasan. Terlihat jelas ada papan-papan yang sengaja memperuntukkan buat orang-orang yang pengen menginap di sini. Seperti itu. Ya mungkin punya tujuan tertentu, pengen apa nggak tahu ya. Ini sengaja untuk menginap beberapa hari, bahkan mungkin katanya sampai 1 minggu di sini. Dan untuk sumber airnya kalau musim hujan yang menginap di sini itu biasanya menampung terpal-terpal yang ada di sekitar sini. Biasanya terpal itu kan ada tadahan-tadahan air. Nah, biasanya di situ buat minum, buat masak juga. Memang kadang-kadang mungkin mereka yang di sini juga emang kadang nggak makan sih, paling minum doang. Tidak lama kami berada di sini, hanya sekitar 5 menit. Karena salah satu kawan kami merasakan sesuatu yang tidak enak dan ingin cepat-cepat balik. Lalu kami balik kanan dan menuju ke arah puncak. Namun di tengah-tengah jalur menuju puncak, kami melihat ada petilasan lain. Kami baru tahu juga, dan karena penasaran, kami pun ke sana melihat-lihat sebentar. Dan begitu pun saat pulang, rasa penasaran membuat kami mengambil jalan pulang yang berbeda. Hingga ketidaknyamanan terhadap jalur membuat kami putar haluan lalu balik kanan. Halo guys, kita sedang lagi di makom yang satunya lagi. Tadi habis di makom yang satu, terus ini ada makom lagi. Ternyata ada makom lagi ya? Ada makom lagi. Iya, kirain ada satu, saya juga baru tahu. Tapi ini kayaknya hutannya lebat banget, enak banget. Iya sih, buat camp juga kalau misalkan Iya. buat diriin tenda ya, kalau misalkan yang berani gitu ya. Yang berani, terus emang ada badai di sana, jadi kita bisa ngasih. Dia alternatifnya di sini. Pos 4. Oh, lewat situ ya. Oke. Salam. Ya coy, kita salah jalur. Tadi pas pulang kita pengen nyobain jalur baru ya. Jalan setapak kita coba lewatin, ternyata jalannya rusuk-rusuk.
Kita mau balik lagi ke jalan awal pas pertama kali berangkat ke sini. Oke, yuk. Aduh. Ayo guys, kita salah jalan, kita balik arah. Oke, mantap. Yuk. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi ya. Ke jalan awal. Sok-sokan sih pakai jalan baru. Taunya nyasar. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita balik ke Alhamdulillah. puncak lagi. Akhirnya kita pulang ke puncak dengan selamat ya. Parah. Luar biasa. Gila ya pengalamannya, gokil ya. Gas. Gokil. Di dalam dunia paralel, pilihan-pilihan yang kita buat akan menciptakan cabang realitas baru. Dan rentetan dari pilihan-pilihan yang saya buat membawaku kembali ke Gunung Tampomas. Entah bagaimana dengan diriku yang lain. Mungkin diriku yang lain di realitas yang berbeda tak pernah sekalipun menginjakan kaki di gunung ini. Meskipun ketinggian Gunung Tampomas di bawah 2000 meter di atas permukaan laut, namun bukan berarti mudah untuk didaki. Dan meskipun tak secantik Gunung Rinjani atau Semeru, namun bukan berarti tidak spesial. Bagi saya, semua gunung itu cantik, tetapi tidak semua spesial. Dan spesial tercipta karena ada kenangan. Kenanganlah yang membuat suatu gunung itu spesial. Secantik apapun gunung, jika tak ada kenangan, gunung tersebut akan terkesan biasa saja. Begitupun sebaliknya, meskipun terkesan biasa, jika ia punya kenangan, pastilah gunung itu akan terasa spesial. Dan jika gunung tersebut cantik dan ada kenangan di dalamnya, maka akan terasa sempurna perjalanan kita. Ayo. Ayo, 5.